Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dengan NIM 230401070208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Deep Learning saya. Jadi yang pertama, kita membuat program dulu. Yang pertama, menginstal library-nya, lalu mengimport-nya. Yang ketiga, mengambil data dari saham BBRI. Lalu yang keempat, visualisasi data seperti pada layar. Nomor 5, kita normalisasikan data. Lalu yang keenam, membuat dataset time series. Yang ketujuh, split trend test. 8, model LSTM. Ke-9, program training model. Dan ke-10, program prediksi denormalisasi. Yang ke-11, evaluasi modelnya. Yang ke-12, memprogram visualisasi hasil prediksi. Yang ketiga, forecast 30 hari ke depan. Jadi ini hasilnya. Saya sudah buatkan ke dokumen. Seperti ini. Nah, oke. Jadi resultnya itu ini. Ada harga saham BBRI dari 2019 sampai 2026. Di sini kita melihat pada tahun 2019 mengalami penurunan, lalu 2020 kenaikan, lalu turun, lalu naik lagi. Jadi model long short term memory atau LSTM diterapkan untuk memprediksi harga penutupan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menggunakan data historis harian periode 20 Januari 2019 hingga 30 Januari 2026. Data harga saham diperoleh secara real time melalui platform Yahoo Finance dengan fokus pada variabel harga penutupan atau closing price karena variabel tersebut paling representatif dalam mencerminkan nilai akhir transaksi saham pada setiap hari perdagangan. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap pembersihan untuk menghilangkan nilai kosong atau missing value, guna memastikan kualitas data seperti proses lebih lanjut. Tahap pra-pemrosesan data dimulai dengan normalisasi menggunakan metode min-max scaling yang bertujuan untuk mengubah rentang nilai harga saham ke dalam skala 0 hingga 1. Normalisasi ini sangat penting dalam implementasi jaringan saraf LSTM karena model berbasis gradient descent sensitif terhadap perbedaan skala data. Setelah dinormalisasi, data diubah menjadi bentuk deret waktu atau time series menggunakan pendekatan sliding window dengan ukuran 60 hari. Artinya, model menggunakan informasi harga saham selama 60 hari sebelumnya untuk memprediksi harga pada hari berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan LSTM mempelajari pola temporal jangka pendek maupun jangka menengah dalam pergerakan harga saham. Dataset yang telah dibentuk kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan sebesar 80% dan data pengujian sebesar 20%. Data pelatihan digunakan untuk melatih parameter model, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Struktur data selanjutnya diubah ke dalam format 3 dimensi yang dibutuhkan oleh LSTM, yaitu jumlah sampel, panjang urutan waktu, dan jumlah fitur, sehingga model dapat memproses data sekuensial secara optimal. Arsitektur model LSTM yang digunakan terdiri dari dua lapisan LSTM dengan masing-masing 50 unit neuron, yang dipisahkan oleh lapisan dropout sebesar 20%. Lapisan dropout berfungsi untuk mengurangi risiko overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama proses pelatihan. Lapisan LSTM pertama diatur untuk mengembalikan seluruh urutan return sequence, sehingga lapisan LSTM kedua dapat mempelajari hubungan temporal lanjutan. Pada bagian akhir, ditambahkan satu lapisan dense dengan satu neuron sebagai output yang mempresentasikan nilai prediksi harga saham. Model dikompilasi menggunakan optimer, Adam, dan fungsi kerugian mean square error atau MSE yang umum digunakan dalam pemasaran regresi. Proses pelatihan model dilakukan selama 25 epoch dengan ukuran batch sebesar 32. Berdasarkan hasil pelatihan, nilai loss dan validation loss menunjukkan tren penurunan yang stabil dan relatif seimbang. Hal ini mengindikasi bahwa model mampu mempelajari pola historis harga saham secara efektif tanpa mengalami overfitting yang signifikan.
Konsistensi antara nilai training loss dan validation loss juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data pengujian. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metode Root Mean Square Error atau RMSE. Hasil evaluasi menunjukkan nilai RMSE sebesar 1,131,32, yang berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi model berada pada kisaran plus minus 131 rupiah. Jika dibandingkan dengan harga saham BBRI yang berada pada rentang ribuan rupiah, nilai kisaran ini tergolong kecil, yaitu sekitar 3-4% dari harga saham. Dengan demikian, model LSTM yang dibangun dapat dikatakan memiliki performa yang baik dalam memprediksi pergerakan harga saham BBRI berdasarkan harga historisnya. Visualisasi hasil prediksi memperlihatkan bahwa kurva prediksi model mengikuti pola pergerakan harga aktual yang cukup baik, khususnya pada periode tren naik maupun konsolidasi. Meskipun terhadap sedikit deviasi pada periode volatilitas tinggi, seperti saat terjadi koreksi pasar, model tetap mampu menangkap arah pergerakan harga secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa LSTM efektif dalam mengenali pola temporal pada data saham yang bersifat non-linear dan fluktuatif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode LSTM dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia berdasarkan data historis. Meskipun demikian, hasil prediksi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi, karena harga saham juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, model LSTM sebaiknya digunakan sebagai alat bantu analisis yang dikombinasikan dengan pendekatan fundamental dan teknikal lainnya. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.